Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang saya ucapkan pada teman-teman sekalian, dan saya ucapkan terima kasih karena teman-teman sekalian sudah mau berhadir dalam kegiatan konseling kelompok kita hari ini. Oke teman-teman, ada baiknya sebelum kita melakukan kegiatan kita itu berdoa terlebih dahulu. Nah, apakah dari teman-teman sekalian ada yang mau memimpin doa? Saya, Kak. Oke, kepada Adik Ahmad dipersilahkan memimpin doa. Sebelum mulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih saya ucapkan kepada Adik Ahmad yang sudah bersedia memimpin doa kita hari ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, saya ingin bertanya sebelumnya kepada teman-teman sekalian. Apakah teman-teman sekalian ini sudah tahu apa itu konseling kelompok? Belum, Kak. Oke, baik, sini saya ingin menjelaskan secara singkat aja apa itu konseling kelompok. Ya, konseling kelompok itu adalah kegiatan dalam kelompok yang dimana itu adalah interaksi antara pemimpin dan anggota kelompok untuk membahas setiap masalah yang dialami oleh anggota kelompok, ya, yang dimana itu kita ingin mencari solusinya bersama. Adapun tujuannya ialah untuk memahami dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh teman-teman sekalian lewat diskusi bersama. Manfaatnya itu ialah biar kita memahami tentang masalah apa yang dirasakan teman-teman kita, dan kita juga mendapatkan dukungan dari teman-teman kita. Juga kita tahu nih dari masalah teman-teman kita bisa kita jadikan pengalaman untuk diri kita sendiri, dan juga kita bisa menambah rasa percaya diri dari apa nanti disampaikan teman-teman sekalian. Baik teman-teman, kita lanjut. Sebelumnya saya ingin menjelaskan mengenai tata cara kegiatan konseling kelompok kita. Nah, yang dimana kita akan melakukan melalui 4 tahap, ya. Yang pertama itu ada tahap pembentukan, yang kedua ada tahap pelatihan, dan yang ketiga ada tahap kegiatan, dan keempat ada tahap pengakhiran. Di mana 4 tahap itu akan kita lakukan secara bersama-sama dari awal sampai akhir. Nah teman-teman sekalian, ada yang ingin saya jelaskan, yaitu hal-hal yang harus kita jaga dalam konseling kelompok kita hari ini, ya, dan dimana teman-teman itu secara sukarela untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan kita hari ini tanpa ada paksaan sama sekali. Teman-teman mau saling terbuka satu sama lain, ya kan, tidak ada yang tutup-tutupi, ya, saling aktif juga ya. Dan juga teman-teman apapun nanti yang disampaikan, sampaikanlah dengan bahasa yang sopan agar bisa menghargai satu sama lain. Dan yang terakhir ialah apapun nanti yang akan kita bahas dalam kegiatan ini itu sifatnya rahasia, nggak boleh disebarluaskan kepada siapapun, cukup kita aja yang tahu. Nah, teman-teman, karena kita tadi sudah berdiskusi singkat, kita belum ada berkenalan kan? Ada baiknya kita berkenalan dulu satu sama lain biar kita tahu ya satu sama lain. Nah, oke. Perkenalkan, nama saya Putri Sarina Ramadhani Purba sebagai pemimpin kelompok hari ini. Nah, adapun yang akan kita lakukan saat ini ialah kita ingin melakukan perkenalan nama lewat permainan juga. Yang nama permainannya adalah rangkaian nama. Bisa saya contohkan ya. Dengan rangkaian nama ini ialah sebagai contohnya saya menyebutkan nama saya beserta hal yang saya sukai. Hal yang saya sukai itu bisa bebas, mau itu makanan, benda ataupun warna, bebas ya. Nah, sebagai contoh, misalnya Putri warna biru, dan dilanjut dengan anggota selanjutnya mungkin saya juga mengatakan apa yang saya sukai, lanjut dengan apa yang disukai. Misalnya Putri biru dan Baim kuning, lanjut dengan anggota berikutnya. Apakah teman-teman sekalian paham? Bisa kita mulai ya? Oke. Putri biru Baim abu-abu. Putri biru, Baim abu-abu, Ahmad hitam. Putri biru, Baim abu-abu, Ahmad hitam, Nurul kuning. Putri biru, Baim abu-abu, Ahmad hitam, Nurul kuning, Amel ungu.
Putri biru, Baim abu-abu, Ahmad hitam, Nurul kuning, Amel Amel ungu, Welmi biru, hijau. Baik, karena kita sudah melakukan perkenalannya lewat games tadi, jadi kita saling tahu nih siapa nama teman-teman kita, dan juga bahkan kita tahu nih apa warna kesukaan. Oke teman-teman sekalian, kita lanjut. Saya ingin bertanya, apakah teman-teman sudah paham belum mengenai kegiatan kita hari ini? Belum, Kak. Oke, karena belum paham, saya akan menjelaskan ulang mengenai kegiatan yang akan kita lakukan hari ini. Oke, nah, baik. Kegiatan hari ini kita akan melakukan 4. Baik, dalam kegiatan konseling kelompok ini kita akan melakukan dalam tahapan, ya. Yang pertama ada tahap pembentukan, kedua tahap penalian, ketiga tahap kegiatan, dan keempat tahap pengakhiran. Yang dimana itu akan kita lakukan dari awal hingga akhir. Dan dalam kegiatan ini kita juga diminta ikut serta, ya, secara aktif, ya. Dan saling dalam menyampaikan pendapat itu dengan sopan untuk menghargai sama lain, dan juga apapun yang disampaikan juga bersifat rahasia, tidak bersifat rahasia. Baik, apakah teman-teman sekalian bersedia untuk lanjut ke tahap berikutnya? Bersedia, Kak. Oke, terima kasih. Nah, saya ingin bertanya, apakah posisi duduk teman-teman sekalian ini sudah nyaman? Kalau belum bisa diperbaiki. Nah, ada pun dari teman-teman sekalian yang mau ke kamar mandi atau dipersilakan. Oke, kita lanjut ya ke tahap berikutnya. Nah, teman-teman, baik, di sini saya ingin menjelaskan mengenai permasalahan apa yang akan kita bahas dalam konseling kelompok ini. Sebagai contohnya, saya mempunyai masalah pribadi. Sebagai contoh, saya ini kurang dapat kasih sayang gitu ya dari orang tua gitu, dan saya menyampaikan kalau orang tua saya itu fokus sama kerjaannya gitu, jarang memberikan saya perhatian. Jadi itu bisa menyebabkan saya sedih, dan juga bahkan bisa membuat saya malas. Jadi dari yang saya jelaskan tadi, saya ingin teman-teman ini menyampaikan ada nggak masalah yang sedang dialami saat ini. Baik, teman-teman sekalian bisa itu menyampaikan apa masalah yang sedang dialami sekarang. Bisa dimulai dari adik-adik. Saya kurang belajar dan tidak fokus sama ujian, dan ranking saya pun menurun. Terima kasih. Lanjut ke adik Ahmad. Saya kekurangan aktif di sekolah dalam bidang ekstrakurikuler. Oke, bisa lanjut dengan Nurul. Masalah yang sedang saya alami saat ini adalah gangguan belajar, kayak kurang fokus saat belajar. Oke, saya lanjut untuk Masalah yang saya alami saat ini, saya dibully. Baik, terima kasih. Lanjut ke Welmi. Masalah saya kurang fokus melakukan kegiatan apapun itu. Oke, karena dari teman-teman sekalian sudah menyampaikan apa saja masalah yang sedang dialami, apakah dari teman-teman sekalian ada yang bersedia untuk dibahas masalah pribadinya hingga tuntas? Ada, Kak. Nurul, baik, Nurul bersedia? Apakah dari teman-teman sekalian bersedia kalau Nurul ini dibahas masalahnya hingga tuntas? Bersedia, Kak. Baik, saya persilahkan kepada Nurul untuk mengungkapkan masalah apa yang sedang dialami dan itu karena apa. Masalah yang sedang saya alami saat ini yaitu saya mengalami gangguan saat belajar yang disebabkan karena keseringan main
HP, terus jarang buka buku, pulang sekolah, terus kurang tambahan les gitu, atau bahkan kurang perhatian dari orang tua. Oke, dari permasalahan Nurul ini tadi, dari teman-teman ada nggak yang mau memberikan pendapat? Alasan lain apa sih yang bisa menyebabkan gangguan belajar gitu? Saya Ya, baik, bagi anak Islam. alasan lainnya adalah Kak Nunun mesti mengurangi bermain HP. Alasannya tuh, alasannya tuh Kak Nurul, apa tuh namanya itu, alasannya main gitu. Kak Nunun karena sering main-main dan tidak belajar. Ada lagi yang mau Saya memberikan nggak. pendapat? Kak Nunun sering bermain dan kurang belajar, membuka buku, dan sering main HP. Ada lagi yang ingin menambahkan? Ada ya. Baik, bisa saya simpulkan nih dari permasalahan Nurul tadi, kalau dia tuh mengalami gangguan belajar dikarenakan mungkin karena kurangnya perhatian dari orang tua, mungkin karena dia sering bermain handphone, jadi kurang fokus saat belajar. Dan dari apa yang dibilang teman-teman sekalian juga, apa namanya, kalau itu alasan lainnya karena Nurul ini mungkin sering bermain-main ya, malas belajar, jadi ya apa itu namanya, malas belajar dan ya kan apapun nanti pelajarannya itu dia nggak mau belajar gitu. Oke, nah dari permasalahan Nurul ini tadi tentu pasti ada solusinya kan, gitu kan. Nah, ada nggak sih dari teman-teman ini yang ingin menyampaikan pendapatnya mengenai solusi apa yang harus dilakukan untuk permasalahan Nurul ini tadi? Baik, saya persilakan ada Aman terlebih dahulu. Kak Nurul harus mengurangi bermain handphone. Kak Nurul harus mengurangi di luar aktivitas. Ya, silakan tuh Ahmad. Kak Nunun harus mengambil tambahan les, dan juga Kak Nunun mesti membaca-baca buku agar mendapatkan nilai yang bagus. Ada lagi yang ingin menambahkan dari teman-teman sekalian? Oke, ada pas ya. Nah, bisa kita simpulkan dari permasalahan Nurul ini tadi mengenai gangguan belajar, kita bisa mengambil solusi, yaitu Nurul bisa saja mengurangi main HP-nya gitu ya. Terus bisa juga ikut kelas tambahan atau les agar bisa fokus belajarnya gitu ya, biar bisa terarah gitu. Dan karena saya lihat nih teman-teman udah lesu, jadi biar kita lebih tenang lagi, saya pengen kita melakukan game sekali lagi biar lebih enjoy. Oke, permainan kali ini namanya Mengapa Karena. Oke, sebagai contoh, mengapa karena ini tuh saya bilang ini random, ini dua kubu ya. Kami bilang, saya dan dua orang lainnya bilang mengapa, kalian bilang karena. Jadi saya akan bilang mengapa saya hari ini cantik, maka kubu sebelah bilang karena kakak memang cantik, bebas apapun itu yang disebutkan. Jadi itu nggak sesuai, nggak masalah, tapi bebas apa yang keluar dari kita. Paham? Ya. Baik, kita mulai ya. Mengapa saya hari ini cantik? Karena Memang cantik. oke, kita lanjut ke anggota selanjutnya. Kenapa hari ini saya ganteng? Karena kamu ganteng. Oke, lanjut. Kenapa hari ini saya pintar? Karena hari ini panas. Gitu maksudnya. Oke, jadi
Di momen ini kita udah merasa agak enjoy ya, santai ya teman-teman. Nah, oke, baik, sini saya ingin menegaskan kembali mengenai komitmen anggota kelompok, yaitu di mana kita semua di sini menjaga kerahasiaan dari apa yang kita sebutkan, apa yang kita bahas. Apapun nanti yang kita bahas dalam diskusi ini itu nggak boleh seberluaskan kepada siapapun, harus dijaga dalam forum ini. Oke. Nah, teman-teman, karena kegiatan sudah mau berakhir, oke, saya ingin teman-teman menyampaikan kesannya terhadap kegiatan konseling kelompok kita hari ini. Nah, kepada teman-teman saya persilahkan untuk menyampaikan kesannya mengenai kegiatan hari ini. Kesannya seru Kak. Kesannya seru. Rasanya seru dan saya mendapatkan penjelasan tentang kurangnya belajar. Ada lagi yang ingin menambahkan? Oke, ada ya. Baik, terima kasih. Dan kita lanjut ya. Nah, teman-teman, dari apa yang kita lakukan ini, ada nggak tindakan yang teman-teman ingin ambil agar dari diskusi kita mengenai masalah Nurul ini tadi gimana ya, bisa diselesaikan? Bahasanya kita itu ada tindakannya agar kita nggak melakukan hal seperti itu lagi. Ada nggak teman-teman yang ingin menjelaskan? Kita tindakannya bisa nggak diskusi lagi? Senang tambah ya? Saya Silakan. tindakannya dengan cara mengurangi penggunaan handphone, kurangi bermain di luar, dan juga sering membaca buku agar mendapatkan nilai yang bagus dan juga mengikuti les tambahan. Itu dari pendapat itu ya. Saya bakal ngelakuin ini. Ada lagi? Tidak ya. Oke. Baik teman-teman. Sini saya ingin mengatakan ada rencana kegiatan lanjutan kita kapan nih ulang? Besok, Kak. Oke. Nah, terima kasih teman-teman. Baik, saya ingin juga teman-teman menyampaikan pesannya terhadap kegiatan konseling kelompok kita hari ini. Dari teman-teman ada nggak yang ingin menyampaikan pesan terhadap kegiatan diskusi kita hari ini? Saya Kak. Ya, silakan. Terima kasih ya Kak atas ilmu yang diberikan kepada kami, sehingga kami tahu kalau misalnya gangguan yang kami hadapi ataupun masalah yang kami alami bisa diselesaikan dengan cara konseling bersama gitu. Semoga nanti Saya kita terhindar. Semoga nanti kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ataupun dari yang tidak Sudah benar. yang tidak diinginkan ataupun yang bisa hilang dari malas belajar. Teman-teman, baik, terima kasih ya sudah mau menyampaikan pesannya. Dan baik, terima kasih juga teman-teman sudah mau bersedia hadir dalam kegiatan konseling kelompok kita hari ini ya. Dan saya di sini ingin kita melakukan doa sekali lagi agar lebih berkah. Adakah dari teman-teman sekalian yang ingin memimpin doa kembali? Saya lagi. Ya, silakan. Karena setelah mengikuti kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa sebelum pulang ke rumah masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih teman-teman.